Asnawi Mangkualam Bahar punya jiwa kepemimpinan yang tegas dan kerap menjadi panutan pemain lainnya. Jiwa leadership Asnawi berhasil dia dapatkan dari petualangannya menjelajah klub luar negeri. Bermain di Liga Thailand, pemain kelahiran Makassar ini tampil konsisten dan kerap menjadi pahlawan Thaiport FC. Cetak Gol coba merangkum konsistennya performa Asnawi Mangkualam sebagai berikut. Jalan terjal Asnawi merintis karir di Indonesia. Asnawi Mangkualam memulai karir profesionalnya di Indonesia dengan membela Persiba Balikpapan. Pemain kelahiran Makassar itu direkrut setelah tampil apik di PON Sulawesi Selatan. Bersama Beruang Madu, Asnawi menunjukkan performa gemilang di kompetisi junior. Dia langsung menjadi andalan timnas Indonesia U19 di era kepelatihan Indra Syafri. Gak lama kemudian, Asnawi memilih pulang ke klub kelahirannya yakni PSM Makassar. Sejak membela Juku Eja, sang bek mengalami peningkatan performa yang drastis di setiap tahunnya. Di musim perdana bersama PSM, Asnawi sudah berhasil mencatatkan 14 pertandingan. Saat itu, sang pemain absen panjang karena memenuhi tugas negara bersama Indra Syafri. Penampilan apiknya kembali mengalami lonjakan di musim 2018-2019. Anak dari Bahar Muharam ini menorehkan 29 penampilan dengan catatan 2,8 tackle per laga dengan rasio sukses 52%. Selain itu, Asnawi juga tampil lebih berani di musim tersebut dengan catatan 1,9 dribble per laga. Padahal di musim 2017-2018 sang pemain cuma mencatatkan giring bola 0,7 per laga. Berkat hal itu, Asnawi sukses meraih trofi pertamanya bersama skuad Juku Eja. Saat itu, PSM Makassar mengukuhkan diri sebagai juara Piala Indonesia 2019 usai mengalahkan Persija Jakarta. Performa apik ini membawanya selalu menjadi langganan timnas Indonesia di semua kelompok umur, termasuk menjadi andalan di era kepelatihan Luis Milla di tahun 2017. Fandi Ahmad selaku legenda Singapura sampai-sampai memberikannya pujian. Asnawi merupakan bek sayap modern yang punya permainan cukup merepotkan. Puji Fandi Ahmad. Rela digaji rendah demi dapat pengalaman di luar negeri. Alami lonjakan karir di usia muda nggak membuat Asnawi Mangkualam berpuas diri. Dia mengambil langkah berani berkarir di kompetisi luar negeri apabila punya kesempatan. Kalau ada kesempatan bermain di luar negeri, saya mau bermain di Thailand, Jepang, atau Korea Selatan. Saya ingin mengawali karir di Asia dulu, tidak langsung Eropa, kata Asnawi. Keinginan sang bek disambut dengan baik oleh PSM Makassar. Sulaiman Abdul Karim selaku media officer klub memberikan dukungan penuh untuk perkembangan karir Asnawi. Sesuatu yang bagus karena pemain akademi PSM dan ikonik tim dikaitkan dengan klub luar negeri. Kalau ada peluang, ya itu bagus untuk pemain. PSM mendukung penuh, kata Sulaiman. Hingga akhirnya Asnawi resmi dilepas ke klub asal Korea Selatan yakni Ansan Greeners. Sang pemain diganjar kontrak selama 1 tahun dengan opsi perpanjangan. Asnawi mengaku nggak menyangka bisa mendapatkan kesempatan bermain di luar negeri. Dia berjanji bakal memberikan yang terbaik untuk mengharumkan Indonesia. Bahkan bek kelahiran 1999 ini rela mendapatkan gaji lebih kecil daripada di Indonesia. Gara-gara hal itu, sang ayah yakni Bahar Muharam sempat menentang keras keputusan anaknya. Awalnya orang tua tidak setuju ya, terutama tentang gaji pertama. Mungkin kalau saya bertahan di PSM bisa dapat 3 kali lebih besar. Kaget bisa dapat kesempatan, kita tahu pemain Indonesia jarang dilirik klub luar negeri, kata Asnawi. Mendadak jadi bintang di Liga Korea Selatan. Gaji rendah yang didapatkan Asnawi nggak menjadi penghalang untuknya bisa tampil apik di Korea Selatan. Dia menjelma menjadi salah satu pemain andalan di Ansan Greeners. Asnawi bahkan berhasil mencatatkan 42 penampilan bersama pasukan hijau. Salah satu penampilan terbaiknya adalah di pertandingan kontra Jeonnam Dragons. Dalam laga tersebut, Asnawi berhasil menyumbangkan 1 gol dan membawa Ansan menang dengan skor 3-0. Hal ini membuat dirinya masuk dalam Team of the Week K-League 2.
Secara keseluruhan, Asnawi menjadi salah satu pemain kunci Ansan Greeners. Selama 2 musim mengabdi, dia tercatat mampu menyumbangkan 2 gol dan 3 assist. Meskipun tampil apik, Asnawi lebih memilih untuk hengkang ke Jeonnam Dragons. Padahal ex Persiba Balikpapan itu masih menyisakan kontrak selama 1 musim. Berseragam Jeonnam, Asnawi mengalami penurunan performa dan kerap mendapatkan kritikan. Salah satunya datang dari pelatih skuad naga yakni Lee Jang-kwan. Ada beberapa hal yang mengecewakan. Sebagai pemain yang mewakili Indonesia, sebaiknya dia punya skill yang lebih, ungkap Lee Jang-kwan. Hal inilah yang membuat Asnawi hanya bertahan 1 musim dan memutuskan untuk hengkang. Menjadi kapten timnas Indonesia selama bertahun-tahun. Penampilan apiknya di Liga Korea Selatan membuat Shin Tae-yong mempercayainya sebagai kapten timnas Indonesia. Coach Shin menganggap Asnawi punya jiwa kepemimpinan yang bagus. Dia adalah pemain yang gaya bermain bolanya sangat cocok dengan Korea. Saya berpikir dirinya cukup lumayan untuk menjadi pemain di Liga Korea Selatan, puji Shin Tae-yong. Pertumbuhannya di Korea Selatan berhasil menjadikan posisi Asnawi nyaris nggak tergantikan. Dia bahkan mendapatkan pengalaman berharga saat menghadapi Argentina. Ex pemain PSM Makassar ini bahkan berhasil membuat Alejandro Garnacho mati kutu. Bangkit bersama Thai Port FC. Setelah memutuskan untuk cabut dari Jeonnam Dragons, Asnawi Mangkualam memutuskan bergabung ke Port FC. Keputusan ini dipertanyakan mengingat Asnawi diminati oleh banyak klub besar. Berbagai pihak berspekulasi jika Asnawi mengalami penurunan karir yang signifikan. Bagaimana tidak, sang pemain menolak tawaran dari salah satu klub besar Korea Selatan yakni Suwon FC. Kabar ini dibenarkan oleh General Manager Suwon bernama Choi Sun-ho. Dia mengakui pihaknya sempat tertarik mendatangkan Asnawi namun berujung gagal karena masalah keuangan. Benar, kami sebelumnya mau merekrut Asnawi, namun karena masalah keuangan kami tidak bisa mendatangkannya ke sini, kata Choi Sun-ho. Asnawi mengungkapkan Port FC menjadi klub yang paling serius untuk menggaetnya. Kalau tawaran dari tim lain pasti ada, tapi Port FC jauh lebih serius di bursa transfer waktu itu, kata Asnawi. Dia diprediksi bangkit setelah performa inkonsistennya saat berseragam Jeonnam. Tanpa menunggu waktu yang lama, sang pemain langsung menjelma menjadi bek sayap andalan Port FC. Kelincahannya dalam membantu serangan menghasilkan 1 assist di pertandingan kontra Chiang Rai United. Torehan 1 assistnya membawa Port FC menang telak dengan skor 5-1. Nggak cuman itu, Asnawi juga mencatatkan statistik yang cemerlang. Dikutip dari SofaScore, sang pemain mampu mencatatkan akurasi umpan sebesar 71%. Performa gemilangnya kembali dipertunjukkan di AFC Champions League 2 menghadapi Persib Bandung. Tampil selama 90 menit, Asnawi dirotasi menjadi bek kanan dan juga sebagai gelandang. Meskipun bermain di luar posisi aslinya, Asnawi mampu mencatatkan 70 operan dalam 1 laga. Bahkan salah satu operannya nyaris membobol gawang Persib yang dikawal oleh Kevin Ray Mendoza. Gak heran Asnawi menjadi salah satu pemain Port FC yang mendapatkan rating 7,4. Di laga kali ini, Shin Tae-yong juga ikut menyaksikan langsung pertandingan tersebut. Itulah ulasan konsistennya performa Asnawi Mangkualam Bahar. Bagaimana pendapatmu? Apakah Asnawi bisa menunjukkan performa gacornya hingga akhir musim nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.